Pada suatu sistem sekolah, budaya positif sekolah itu sangatlah penting, di mana budaya positif sekolah akan mempengaruhi daya tumbuh kembangnya sang anak. Itulah materi yang akan saya paparkan pada koneksi antar materi modul 1.4. Perkenalkan, nama saya Ramdan SPD. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Pulampel, CGP Angkatan 8, Kabupaten Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dinamakan dengan budaya positif? Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif terbentuk dengan adanya disiplin positif dalam lingkungan yang positif. Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagaimana yang tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12, yaitu 1. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Untuk membentuk budaya positif, seluruh warga sekolah harus memahami apakah yang dimaksud disiplin positif. Teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, di mana semua elemen tersebut saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Jadi, apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Cara ini menciptakan motivasi intrinsik yang memunculkan perilaku yang baik yang berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 470 menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian, itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Demikian yang dituturkan oleh Ki Hajar Dewantara. Teori kontrol. Apakah yang dimaksud dengan teori kontrol? Dr. William Glasser menjelaskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya adalah hanya bayangan bahwa guru sanggup atau bisa mampu mengontrol sang murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya adalah terkadang kita melakukan penguatan-penguatan positif atau kalimat-kalimat positif yang dirasa efektif dan bermanfaat. Namun, semua hal itu terkadang bisa bermanfaat ataupun tidak bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahkan, kita pun berpendapat bahwa terkadang kritik menurut kita bisa mengangkat atau menguatkan karakter seseorang. Namun itu hanyalah sebuah ilusi. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hal ini pun sering kita lakukan.
yang menganggap bahwa kita bisa mengatur dan mengontrol sang anak. Namun itu adalah salah besar. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Stephen R. Covey dari bukunya Principle Centered Leadership tahun 1991. Secara garis besarnya adalah bahwa setiap tindakan atau perilaku mempunyai tujuan tertentu. Teori motivasi. Apa yang terdapat dengan teori motivasi? Yang terdapat dalam teori motivasi adalah 1. Semua orang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, semua orang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gian Gosen Restruction School Discipline. Dari 3 hal ini, menurut CGP adalah yang paling baik adalah yang nomor 3, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dibandingkan dengan nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2 cenderungnya adalah munculnya motivasi ekstrinsik, di mana semua hal akan terjadi ketika ada sesuatu yang diinginkan atau yang ditakutkan. Sedangkan pada nomor 3, itu sudah cenderungnya menunjukkan pada motivasi intrinsik. Dalam disiplin positif, teori motivasi intrinsik itulah sangatlah diperlukan dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik. Hukuman dan penghargaan. Apa maksudnya hukuman dan penghargaan? Terkadang dalam suatu sistem sekolahan, hukuman dan penghargaan selalu muncul di situ. Apa maksudnya dengan hukuman dan penghargaan? Menurut Alfie Kohn dalam bukunya Punished by Reward atau Dihukum oleh Penghargaan tahun 1993, berdasarkan wawancara ISJD Annual Conference March tahun 1995, menuturkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi terkadang hukuman dan penghargaan itu akan membawa pengaruh buruk bagi sang anak. Apa saja yang terjadi di situ? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan itu menghukum. Sebagai seorang pendidik, untuk membentuk budaya positif dan menegakkan disiplin positif, maka seorang guru harus mengenal 5 posisi kontrol guru. Apa saja 5 posisi kontrol guru? Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu sangatlah harus dihindari oleh seorang guru. Jadi, idealnya seorang guru menggunakan posisi kontrol selaku manajer. Kenapa demikian? Karena posisi kontrol guru sebagai manajer, maka guru tersebut dia bisa berposisi sebagai pemantau ataupun teman. Mungkin saja dia posisi kontrolnya sebagai manajer. Namun, dalam tindakan untuk mendekati atau merangkul sang siswa, kita bisa menggunakan cara-cara teman. Karena terkadang, untuk jenjang SMK, anak akan lebih mudah mengungkapkan sesuatu kepada temannya dibandingkan kepada seorang bapak ataupun kepada seorang guru. Dari awal materi sudah dibicarakan bahwa setiap manusia mempunyai perilaku yang mempunyai tujuannya masing-masing. Tujuannya masing-masing itu tidak lepas daripada kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi.
Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Seorang manusia akan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang. 5 kebutuhan dasar manusia ini selayaknya itu dapat atau harus terpenuhi. Sehingga apabila itu tidak terpenuhi, maka akan muncullah perilaku-perilaku negatif yang akan ditunjukkan oleh seorang manusia atau seorang murid. Seorang pendidik wajib untuk mengetahui hal-hal ini. Kenapa? Karena setiap murid pasti mempunyai kebutuhan dasar manusia yang perlu dan harus untuk dipenuhi. Beralih kepada keyakinan kelas. Apakah yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Kita garis bawahi bahwa yang kita munculkan di sini adalah harapannya adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Untuk mewujudkan budaya positif, maka kita harus menegakkan atau melaksanakan disiplin positif. Maka, untuk melaksanakan disiplin positif, takkan lepas daripada yang namanya segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Jadi, restitusi tersebut merupakan adalah tindakan-tindakan positif tanpa adanya unsur hukuman atau konsekuensi, di mana cenderungnya hukuman itu cenderungnya kepada verbalistik dan fisik. Dan tentu saja ketika muncul yang namanya hukuman, itu akan mencederai psikologi dan motivasi daripada anak itu sendiri. Maka, selaku guru, selayaknya kita harus melakukan restitusi. Bukan mencari salah, tapi mencari solusi untuk bertanggung jawab untuk memecahkan masalah-masalah yang ditimbulkan. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal menarik apa yang kita bisa tarik dari modul 1.4 ini? CGP berpendapat bahwa 1. Seseorang tak akan dapat mengontrol orang lain. Yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri. Yang kedua, setiap orang berperilaku berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasarnya, sehingga setiap perilaku mempunyai tujuannya. Maka, selayaknya sang guru untuk dapat lebih memahami daripada sang murid, maka sang guru harus tahu dan paham dunia berkualitas daripada sang anak, di mana dunia berkualitas sang anak itu terkait kepada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sang anak tersebut. Perubahan cara berpikir saat ini. CGP merasa, yang pertama, setiap anak mempunyai dunia berkualitasnya masing-masing. Dengan kita memahami dunia berkualitas, kita dapat menuntun dan mengarahkan anak kita ke arah nilai-nilai kebajikan yang universal, sehingga kebahagiaan dan keselamatan hakiki dapat tercapai. Yang kedua, cara berpikir CGP saat ini tidak lagi menerapkan hukuman dan penghargaan dalam menyelesaikan masalah. Namun, melalui segitiga restitusi diharapkan dapat menunjukkan restitusi sehingga disiplin positif, budaya positif sekolah, serta lingkungan positif sekolah dapat terwujud. Yang ketiga, budaya positif sekolah sangatlah penting karena untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan diperlukan budaya positif sekolah dan lingkungan positif sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif untuk siswa belajar, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana yang tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan Pasal 12 dapat terwujud. Pengalaman apa
terkait penerapan budaya positif yang dapat diambil oleh CGP. Untuk mewujudkan budaya positif, CGP memulai dengan mengaplikasikan segitiga restitusi pada murid yang mengalami permasalahan dalam remedial. Kasus ini real terjadi ketika kemarin kenaikan kelas. Bagaimanakah perasaannya? Saat melakukan restitusi pada seseorang anak, saya merasa senang, tidak terlalu terbebani. Karena restitusi adalah mencari solusi bukan mencari kesalahan. Mengembalikan siswa pada tanggung jawabnya dengan mencari solusi sesuai dengan masalahnya. Yang kita perlukan di sini antara dua buah relasi adalah antara guru dan murid adalah perasaan. Tidak mungkin perasaan guru senang kemudian murid itu tidak senang. Maka dua-duanya itu harus merasa senang, baik guru maupun murid. Ketika muncul perasaan yang senang yang sama di kedua belah pihak, maka tindakan restitusi akan terjadi dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Hal apa yang sudah baik? Adakah yang perlu perbaikan? Menurut CGP adalah penerapan restitusi menurut saya adalah hal terbaik yang dapat kita terapkan terus demi kebaikan semua pihak. Yang kedua, jangan lagi ada hukuman atau penghargaan, karena semua itu tidak baik bagi karakter anak-anak kita. Posisi kontrol yang digunakan sebelum mempelajari modul 1.4. Jujur saja, CGP melakukan posisi kontrol yang sering digunakan sebelum mempelajari modul adalah posisi kontrol, membuat rasa bersalah, dan teman. Apa yang dirasakan pada saat itu? Yang saya rasakan pada saat itu adalah perasaan tertekan. Kenapa? Karena sang guru merasa bahwa tugas atau tujuan itu benar-benar harus tercapai oleh sang siswa tanpa kita melihat kondisi daripada siswa tersebut. Sehingga yang terjadi adalah anak diharuskan untuk melakukan hal yang mungkin saja itu tidak berkenan dalam hatinya. Kemudian setelah mempelajari modul 1.4, posisi kontrol apa yang akan digunakan? Posisi kontrol yang digunakan CGP setelah mempelajari modul adalah posisi kontrol manajer dan pemantau. Apakah yang dirasakannya? Yang saya rasakan adalah pada saat itu, dengan simulasi yang real terjadi, perasaannya adalah nyaman dan senang. Begitupun yang saya lihat daripada siswa saya sendiri. Mereka merasa senang dan nyaman. Terbukti dengan apa? Terbukti dengan terjadinya adanya refleksi dari sang siswa tersebut, di mana sang siswa malah mendoakan sang guru untuk kesehatan dan kelancarannya untuk masa depan. Sebelum mempelajari modul, pernahkah menerapkan restitusi dalam memecahkan masalah? Bila dilihat dari tahapan segitiga restitusi dan contohnya, mungkin CGP sering menggunakannya. Namun, baru kali ini CGP mengetahui tahapan-tahapan segitiga restitusi tersebut. Dalam kurung, artinya bahwa CGP sebenarnya adalah telah melakukan semua tahapan yang diinstruksikan oleh segitiga restitusi tersebut. Hal-hal lain penting untuk dipelajari adalah, menurut CGP ada beberapa hal yang perlu kita pelajari juga ya. Yang pertama, psikologi anak setiap jenjang pendidikan. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah bahwa setiap anak setiap jenjang itu pasti berbeda-beda. Maka dalam perlakuannya pun akan berbeda pula. Yang kedua, teori kebutuhan menurut Maslow. Bagaimana hubungan teori kebutuhan Maslow dengan teori 5 kebutuhan dasar manusia? 3. Teori praktis mendorong keterpengaruhan. Budaya positif, disiplin positif, dan lain sebagainya akan terwujud dengan mudah ketika lingkar keterpengaruhan itu bisa kita tembus atau kita bisa berada dalam lingkaran keterpengaruhan tersebut. Namun, akan berbalik sebaliknya ketika kita tidak mampu untuk masuk ke dalam lingkaran keterpengaruhan tersebut. Artinya adalah elemen-elemen lain itu sangat diperlukan demi keberhasilan terwujudnya budaya positif atau disiplin positif. Yang keempat, variasi kata operasional dalam mendukung posisi kontrol guru. Conclusion atau kesimpulan.
Apa yang bisa diambil kesimpulannya oleh CGP? CGP menyimpulkan adalah yang pertama, budaya positif memerlukan kesepakatan bersama dan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Yang kedua, budaya positif merupakan kebutuhan dalam rangka mewujudkan karakter murid sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, budaya positif akan terwujud ketika disiplin positif dijalankan dengan menggunakan restitusi dan segitiga restitusi, serta dengan memahami motivasi manusia, kebutuhan dasar anak, dan dunia berkualitas anak. Demikian yang bisa saya paparkan mengenai budaya positif. Satu kata untuk mengingat terakhir adalah, mari kita wujudkan budaya positif. Karena budaya positif yang terjadi akan memberikan rasa aman, nyaman, dan kondusif bagi anak untuk belajar dalam lingkungan yang positif. Dengan demikian, maka anak pun akan menjadi insan-insan yang bijaksana, insan-insan yang berakhlakul karimah. Selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam bahagia.